warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi, a'tini mahabbat taqwa ma'rifatak wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Ibu Desi selaku pengajar pada mata kuliah kali ini. Yang saya hormati teman-teman yang menonton video ini, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak sama sekali mengurangi rasa hormat saya kepada kalian-kalian semua. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Ridho. Saya dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika, kampus Kota Bekasi. NIM saya 64240182. Saya di sini akan membahas materi tentang dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Teman-teman, sebelumnya perlu kita sama-sama ketahui bahwa genosida ini sangat dikecam ya teman-teman. Saya juga termasuk orang yang mengecam genosida. Oke, baik. Konflik antara Palestina ini perlu kita ketahui telah berlangsung selama beberapa dekade. Itu bukan waktu yang sangat cepat ya teman-teman. Itu waktu yang panjang, itu yang lama. Nah, konflik ini tuh menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian global. Genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina itu nggak cuma memicu krisis kemanusiaan, tetapi juga memicu tentang terhadap perekonomian dunia. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya membahas dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia, termasuk dampak terhadap harga minyak, ketidakstabilan geopolitik, perdagangan internasional, investasi asing, dan perekonomian Palestina dan Israel. Oke, teman-teman, kita masuk ke dampak pertama. Yang pertama itu ada dampak terhadap harga minyak. Nah, konflik di Palestina dapat mempengaruhi harga minyak dunia karena kawasan Timur Tengah, negara-negara di Timur Tengah itu merupakan salah satu penghasil minyak terbesar, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan Palestina dan Israel itu konflik gitu kan, itu bakal mempengaruhi negara-negara di Timur Tengah yang notabene mereka itu adalah penghasil minyak terbesar di dunia, teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Nah, setiap gangguan pada produksi dan distribusi minyak dapat berdampak pada harga minyak global. Oke, paham ya sampai sini? Jadi setiap ada gangguan pada produksi dan distribusi karena ada konflik di Palestina dan Israel, itu juga dapat mempengaruhi atau berdampak pada harga minyak global, teman-teman. Nah, pada tahun 2020 itu harga minyak dunia mengalami kenaikan signifikan akibat konflik di Palestina. Nah, yang berdampak pada perekonomian global. Nah, dari sini kita bisa lihat, teman-teman, bahwa konflik di Israel dan Palestina itu tidak hanya tentang krisis manusia gitu, tapi juga perdagangan global. Contohnya ini yang dampak terhadap minyak. Jadi harga minyak bisa naik karena kan distribusi minyak juga jadi susah gitu untuk keluar, atau ya itulah. Oke, yang kedua ada dampak terhadap ketidakstabilan geopolitik. Nah, konflik Palestina Israel dapat meningkatkan ketidakstabilan geopolitik secara lebih luas, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terganggunya jalinan ekonomi antar negara, teman-teman. Nah, dalam perdagangan global dan sektor lainnya, ketidakstabilan geopolitik itu dapat mempengaruhi keputusan investasi, perdagangan, dan kegiatan ekonomi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, konflik di Palestina telah menyebabkan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada perekonomian global, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada dampak terhadap perdagangan internasional. Nah, ini yang maksudnya yang nyambung sama tadi poin pertama. Sekali lagi saya akan ingatkan bahwa konflik di Palestina dan Israel
itu tidak hanya tentang krisis kemanusiaan, tapi juga berdampak pada perekonomian global, teman-teman. Yang ketiga ini dampak terhadap perdagangan internasional. Nah, konflik di Palestina dan Israel dapat mengganggu arus distribusi minyak di wilayah tersebut. Nah, ini masuk ke poin yang pertama tadi ya, teman-teman. Jadi karena negara-negara Timur Tengah itu salah satu, maksudnya adalah notabene itu adalah penghasil minyak terbesar di dunia. Jadi konflik di Palestina dapat mengganggu arus distribusi minyak di wilayah tersebut, yang pada akhirnya dapat mengganggu rute lainnya dalam perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional sangat penting bagi perekonomian global, setuju kan? Jadi perdagangan internasional itu penting banget gitu buat perekonomian global. Nah, gangguan konflik ini, gangguan pada perdagangan dapat berdampak pada perekonomian negara-negara yang terlibat. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, ini konflik di Palestina dapat menyebabkan gangguan pada perdagangan internasional yang berdampak pada perekonomian global, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada dampak terhadap investasi asing. Nah, konflik Palestina-Israel itu dapat mengurangi investasi asing dan mengganggu perputaran modal yang masuk ya pasti ya, dalam kawasan tersebut. Bahkan juga ke pasar lainnya yang sudah berjaring melalui pasar ekonomi internasional, teman-teman. Nah, investasi asing sangat penting bagi perekonomian negara-negara berkembang. Nah, dan penurunan investasi ini dapat berdampak pada perekonomian negara-negara tersebut, teman-teman. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, konflik di Palestina telah menyebabkan penurunan investasi asing di kawasan Timur Tengah. Nah, yang berdampak pada perekonomian global lagi, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu udah dampak terhadap perekonomian Palestina dan Israel. Siapa bilang? Ini sebenarnya ini udah pasti ya. Maksudnya udah pasti karena kan yang konflik itu kan di dalam Palestina dan Israel ya, teman-teman ya. Oke, konflik di Palestina dan Israel ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Palestina dan Israel, teman-teman. Nah, kerusakan infrastruktur ekonomi, gangguan pada aktivitas ekonomi, dan penurunan investasi dapat berdampak pada perekonomian kedua negara, teman-teman. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, konflik di Palestina telah menyebabkan kerusakan infrastruktur ekonomi di Palestina yang berdampak pada perekonomian rakyat Palestina, teman-teman. Nah, upayanya apa sih? Upaya penyelesaian konfliknya itu apa? Dalam beberapa tahun terakhir, telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Nah, upaya-upaya tersebut itu termasuk negosiasi damai, terus perjanjian interim dan inisiatif lainnya. Cuman kan yang kita ketahui itu banyak banget kayak waktu itu tuh udah sempet kayak ada berita-berita tentang damai gitu kan, damai gitu kan, tapi tiba-tiba ya diserang lagi gitu kan. Sebenarnya itu juga saya sangat mengecam ya, teman-teman ya. Ini tentang kemanusiaan gitu, karena kan harusnya kalau misalkan perang itu antar militer dan militer, tidak perlu ada korban jiwa dalam warga-warga sipil gitu, teman-teman. Oke, kita balik ke topik yang kita bahas di awal ya, teman-teman ya. Oke, nah kesimpulannya apa, teman-teman? Nah, kesimpulannya dalam pembahasan hari ini yang tadi sama-sama kita bahas gitu kan, telah membahas dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia, termasuk dampak terhadap negara minyak. Negara minyak tuh yang ada di Timur Tengah ya, teman-temannya, yang notabene mereka itu adalah negara dengan penghasil minyak terbesar di dunia. Oke. Ketidakstabilan geopolitik, terus perdagangan internasional dan juga investasi asing, serta perdagangan Palestina dan Israel. Nah, konflik di Palestina memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian global dan perlu dilakukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk menciptakan perdamaian yang langgeng di Timur Tengah ya, teman-teman ya. Nah, dengan demikian kita dapat meningkatkan stabilitas ekonomi global dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Palestina dan Israel. Nah, saya juga punya rekomendasi nih, teman-teman ya.
Nah, berdasarkan pembahasan di atas, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemerintah dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang adil dan damai bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Nah, teman-teman, yang sebenarnya itu udah dilakukan, cuman ada yang melanggar janji ya, kalau sama-sama kita tahu ya. Yang kedua itu ada perlu dilakukan upaya untuk memulihkan infrastruktur ekonomi di Palestina dan meningkatkan kemampuan ekonomi Palestina untuk menjadi mandiri. Yang ketiga itu perlu dilakukan juga upaya untuk meningkatkan investasi asing di kawasan Timur Tengah dan meningkatkan perdagangan internasional. Oke. Yang keempat itu ada pemerintah dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk menciptakan perdamaian yang langgang di Timur Tengah dan meningkatkan stabilitas ekonomi global. Nah, dengan demikian kita dapat meningkatkan stabilitas ekonomi global dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Palestina dan Israel. Oke. Sekian, sampai situ aja pembahasan saya hari ini tentang materi tersebut. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan apabila ada kesalahan atau perilaku saya atau kesalahan-kesalahan kata atau kesalahan apapun itu dalam pembahasan materi kali ini, saya mohon dibawakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.